Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askunur Husein, Stambuk 072-2018-001. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu tugas manajemen operasi penangkapan ikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tujuan, usaha, dan perencanaan perikanan tangkap. Jadi di dalam tujuan usaha dan perencanaan perikanan tangkap ini terdapat beberapa aspek yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertiannya sendiri. Yang dimaksud pengertiannya sendiri di sini yaitu pengertian dari tujuan dan perencanaan usaha perikanan tangkap tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana tujuan usahanya, pembangunan usaha perikanan tangkap, dan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Yang pertama yaitu yang saya ingin jelaskan mengenai pengertiannya atau pengertian dari tujuan usaha dan perencanaan perikanan tangkap ini. Jadi usaha perikanan tangkap ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan atau didasarkan pada kegiatan menangkap ikan atau kegiatan mengangkut ikan. Kemudian perencanaan perikanan tangkap ini merupakan suatu proses yang sangat diperlukan oleh semua orang dalam melakukan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Dan keberhasilan suatu manajemen sangat tergantung dari baik buruknya perencanaan itu sendiri. Jadi di sini dalam perencanaan ini sebaiknya kita merancang dulu bagaimana membuat suatu usaha yang akan nantinya keberhasilan atau tidak keberhasilannya tergantung dari perencanaan yang kita lakukan. Kemudian di dalam definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan tangkap, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksinya, produksinya, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan pada dalam suatu sistem bisnis perikanan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara dalam penangkapan ikan. Kemudian penangkapan ikan ini sendiri adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam kegiatan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, dan menangani, mengelola, dan mengawetkan. Jadi di dalam penangkapan ikan ini, yang itu kita hanya berbicara mengenai bagaimana cara memperoleh ikan di perairan. Untuk cara mengawetkannya, menyimpan, dan mendinginkannya itu bagaimana nanti di dalam perencanaan yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang selanjutnya mengenai usaha penangkapan. Jadi usaha penangkapan ini terdiri dari atas dua, yaitu pertama, unit penangkapan dan unit sumber daya. Unit penangkapan ini sendiri adalah kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan yang terdiri dari kapal, alat tangkap, dan nelayan. Kemudian unit sumber daya yaitu terdiri dari habitat seperti mangrove, terumbu karang, lamun, dan serta musim. Kemudian di dalam perencanaan sangat diperlukan oleh semua orang dalam melakukan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depan, dan keberhasilan suatu manajemen itu sangat tergantung dari baik buruknya perencanaan itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi, bahwa perencanaan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ke depan agar bagaimana berhasilnya suatu usaha tergantung dari bagaimana kita merancangnya terlebih dahulu. Kemudian perencanaan yang baik itu didukung oleh sumber daya manusia yang ahli di dalam mengelola suatu bisnis perusahaan, atau didukung peralatan teknologi informasi yang canggih yang bagaimana dapat membawa perusahaan nanti atau usaha kita nanti mendapat keberhasilan dan keuntungan yang baik. Jadi di dalam usaha perikanan tangkap terdapat beberapa perencanaan, yaitu meliputi daerah penangkapan ikan atau biasa disebut dengan fishing ground. Kemudian yang kedua, perencanaan alat tangkap yang akan dipakai selama operasi penangkapan ikan. Kemudian pembangunan usaha perikanan tangkap dan perencanaan hasil yang akan ditangkap nantinya. Jadi yang pertama yaitu mengenai perencanaan penangkapan ikan atau fishing ground ini, untuk
meminimalisir pengeluaran bahan bakar atau minyak atau BBM, sebaiknya dalam melakukan penangkapan sebaiknya terlebih dahulu kita membuat perencanaan daerah penangkapan atau fishing ground terlebih dahulu, agar nantinya pada saat kita berlayar nanti dari pesisir menuju ke tempat fishing ground tersebut, kita sudah tahu berapa biaya atau berapa bahan bakar yang akan dibutuhkan sampai di sana nanti. Yang untuk membantu melihat bagaimana kita berapa BBM yang diperlukan nanti pada saat sampai ke fishing ground, yaitu kita bisa melihat peta laut terlebih dahulu dengan menggunakan peta laut terlebih dahulu dalam menentukan suatu tempat atau fishing ground yang akan nantinya kita melakukan untuk menangkap ikan nanti. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perencanaan alat tangkap yang dipakai selama operasi penangkapan ikan. Jadi sebelum melakukan operasi, sebaiknya dalam tahap perencanaan kita juga merencanakan jenis-jenis ikan yang akan ditangkap, supaya nantinya alat tangkap yang akan kita bawa nanti ke penangkapan atau fishing ground nanti, yaitu alat tangkap yang sudah ditentukan ikan apa yang akan nanti ditangkap, supaya tidak merepotkan pada saat nanti melakukan penangkapan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai perencanaan hasil yang akan ditangkap. Untuk perencanaan hasil yang akan ditangkap ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena kita juga harus mengetahui informasi kebutuhan pasar akan sumber daya ikan, sehingga dapat menentukan besarnya jumlah yang akan ditangkap agar tidak melebihi, dan yang akan ditangkap harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Maksudnya di sini di dalam perencanaan hasil yang akan ditangkap nanti atau ikan yang akan ditangkap nanti itu sebaiknya ditangkap ikan yang jika dijual nanti hasil atau keuntungannya lebih besar, atau yang disukai oleh pembeli. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai perencanaan hasil pemasaran. Jadi sebelum melakukan operasi kita juga harus bisa mengkira-kira berapa hasil yang diperoleh dari hasil pemasaran, sehingga kita dapat meminimalisir dan seminimal mungkin dalam pelaksanaan operasi penangkapan, supaya dari usaha yang kita lakukan dapat diperoleh keuntungan yang sangat besar. Jadi tujuan usaha perikanan tangkap ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap yang berbasis pengolahan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selanjutnya, untuk pembangunan usaha perikanan tangkap itu sendiri pada hakikatnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, sekaligus untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya. Kemudian tujuan ini diperluas secukupnya, sehingga tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan saja dan bagaimana menjaga kelestarian sumber daya ikan itu saja, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan yang dibagikan atas tiga, yaitu yang pertama Progord, Projob, dan Propor. Apa itu? Progord ini sendiri yaitu suatu pembangunan perekonomian sosial dan membantu mengatasi krisis multidimensi yang sedang melanda negara kita. Kemudian Projob itu penerimaan devisa melalui ekspor, dan Propor itu bagaimana untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian untuk keberhasilan pembangunan perikanan tangkap ini sendiri, bagaimana kita membangun perikanan tangkap dan pengolahan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengelolaan perikanan yang baik bertanggung jawab merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat yang luas. Selain itu, pembangunan perikanan tangkap juga membutuhkan kepekaan, kepedulian, dan empati yang dilandasi dengan nilai-nilai spiritual yang luhur. Kemudian dengan demikian pembangunan perikanan tangkap dapat dilakukan dengan bijak maupun memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,
turut serta dalam pembangunan bangsa serta membawa manfaat bagi generasi mendatang. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.